Perkenalkan, saya adalah Esther. Saya adalah seorang guru yang mengajar di desa pinggiran kota Batu Raja yang cukup jauh dari rumah saya tinggal, yaitu SDN 66 Oku, Kecamatan Sosoh, Buai Rayap. Video ini bercerita tentang perjuangan saya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mencerdaskan anak bangsa. Saya menempuh jarak 18 km setiap hari untuk menuju sekolah tempat saya mengajar. Saya menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke tempat saya mengajar. Sebenarnya ada alat transportasi lain untuk menuju ke sekolah, yaitu angkot. Namun, jika saya menggunakan angkot, saya akan sangat terlambat sampai ke sekolah, karena supir angkot baru akan berangkat jika angkotnya sudah terisi penuh. Pernah suatu saat saya memaksakan berangkat menuju ke sekolah saat hujan gerimis berlangsung. Kala itu yang terbayang hanya bagaimana saya cepat sampai ke sekolah, karena saya mempunyai tanggung jawab untuk mengajar anak-anak. Hujan semakin deras, saya tidak bisa berteduh karena saya berada di tengah hutan. Saya memaksakan diri untuk terus memacu sepeda motor saya agar lekas sampai di sekolah. Sialnya, saya terjatuh dari motor karena saya menabrak lubang yang cukup besar yang sudah terisi penuh dengan air, sehingga jalan yang rusak itu tidak terlihat sama sekali. Kala itu, memang jalan menuju ke sekolah belum diperbaiki oleh pemerintah daerah. Tidak banyak luka yang saya alami saat itu, namun kaki saya terkilir karena tertimpa motor yang jatuh. Saat itu saya tidak menyadari rasa sakit yang saya alami. Saya tetap datang ke sekolah dan mengajar seperti biasanya. Saya bahkan tidak bercerita pada siapapun tentang kejadian yang menimpa saya di jalan saat itu. Tantangan lain yang pernah saya alami yaitu banjir yang menyebabkan akses jalan lumpuh. Letak geografis SDN 66 Oku melewati pinggiran Sungai Lengkayap. Jika hujan lebat, sungai ini sering kali meluap hingga naik ke jalan. Hal ini terkadang membuat kendaraan sulit untuk melintas. Pernah saat itu di tahun 2024 ketika bencana banjir melanda Oku, saya terjebak banjir saat pulang setelah usai mengajar. Saya tertahan di sana beberapa jam. Beruntung, ada perahu masyarakat sekitar yang bisa dipakai untuk menyeberangkan motor saya. Namun, saya harus menunggu giliran karena banyak motor yang diangkut oleh perahu kecil tersebut. Hal ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sebelum gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diluncurkan, saya telah melakukan pembiasaan dasar seperti menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, memberikan teladan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai positif melalui kegiatan rutin di sekolah. Ketika gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini diluncurkan tahun lalu, maka arah pembiasaan dasar itu menjadi lebih terstruktur dan jelas. Di awal saya memulai pembiasaan tersebut, saya gambarkan bahwa terdapat penurunan karakter, ketidakseimbangan pola hidup, serta minimnya disiplin diri peserta didik. Salah satu contoh yang terjadi saat itu adalah kurangnya disiplin diri dan rasa tanggung jawab akan rutinitas hariannya, seperti bangun pagi dan tidur cukup. Ini ditandai dengan seringnya peserta didik terlambat datang ke sekolah. Sebagian besar dari mereka juga terlihat tidak bersemangat saat belajar. Selain itu, mereka juga malas dan kurang termotivasi untuk belajar, beribadah, maupun mengikuti kegiatan positif lainnya yang diadakan di sekolah. Gaya hidup tidak seimbang seperti pola makan yang buruk dan juga kurangnya olahraga juga menyebabkan penurunan konsentrasi pada peserta didik saat pembelajaran di kelas berlangsung. Secara perlahan, dengan sosialisasi dan pembiasaan yang konsisten, terlihat peningkatan karakter positif peserta didik dalam hal kedisiplinan, religius, dan kemandirian, serta perkembangan keterampilan sosial peserta didik. Peserta didik terlihat tumbuh lebih sehat, baik fisik maupun mental, meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, serta lebih kreatif dan mampu bersaing. Hal ini tidak lepas dari peran dan dukungan dari warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, maupun wali siswa. Mereka juga memberikan respon positif atas perubahan nyata yang telah mereka lihat pada diri anak-anak peserta didik SDN 66 Oku. Banyak perubahan positif SD Negeri 66 Oku seperti meningkatnya disiplin siswa. Saat ini
Tidak ada lagi siswa datang terlambat. Mereka terlihat lebih bersemangat dibanding sebelum pembiasaan diterapkan. Perubahan yang terjadi pada SDN 66 Oku, anak-anak menjadi lebih sehat, lebih bugar karena setiap pagi dilakukan senam sehat bersama. Baiklah, Aurora, bagaimana perasaanmu selama bersekolah di SDN 66 Oku? Senang, Kenapa? Bisa kamu ceritakan? karena belajar yang tidak bosan lagi dan sudah memakai alat peraga dan banyak kegiatan lainnya. Ada hal lain lagi nggak yang buat kamu senang? Ada juga makan MBG yang kami tahu itu makan bergizi. Jadi selama ada IBG ini kalian jadi tahu ya makanan bergizi itu seperti apa. Iya. Seneng nggak sama makanannya? Enak nggak makanannya? Enak. Saat ini bukan hanya saya yang menjadi penggerak pembiasaan gerakan anak Indonesia hebat, namun semua warga sekolah sudah menjadi pelaku perubahan itu sendiri, saling mendukung dan menguatkan. Melihat perubahan peserta didik saat ini, saya teringat dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, dan merdeka melalui pendidikan yang diwujudkan melalui konsep Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi contoh, Ing Madia Mangun Karsa yang berarti di tengah membangun cita-cita, dan Tut Wuri Handayani yang berarti mengikuti dan mendukung. Semangat inilah yang juga membakar semangat saya melihat kondisi anak-anak di sekolah saat ini. Bagaimana perubahan itu nampak nyata di depan mata. Melihat dukungan semua pihak untuk sama-sama berbenah diri dalam menjalankan perannya masing-masing. Saya merasa perjuangan saya menempuh jarak jauh menuju ke sekolah terbayar. Pendidikan adalah kunci kesuksesan dan saya tidak boleh menyerah untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Pengalaman ini juga menguatkan tekad saya melihat bagaimana semangat belajar anak-anak tidak padam meskipun dalam situasi sulit. Ini membuat saya tersadar bahwa perjuangan saya tidak seberapa, namun memiliki dampak yang lebih besar dari sekedar memberikan ilmu pengetahuan. Semoga dedikasi ini menjadi bagian dari lahirnya sebuah bangsa yang memiliki integritas dan moral yang kuat, sehingga kelak tercipta generasi menuju Indonesia Emas 2045.